Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Almolin Arasid dari kelas 10H. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Budi Sukirman sebagai guru ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi, yaitu kebutuhan. Pengertian tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus dipenuhi guna mempertahankan kehidupannya. Ada juga keinginan. Keinginan adalah sesuatu hal yang ingin kita miliki, tetapi apabila tidak berhasil mendapatkannya, maka tidak akan berpengaruh besar pada kelangsungan hidup. Jenis-jenis kebutuhan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu intensitas kepentingan, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu primer, contohnya itu kebutuhan pangan, sandang, dan tempat. Yang kedua ada sekunder, contohnya jam dinding dan sepatu. Yang ketiga ada tersier, contohnya itu mobil, emas, dan berlian, dan yang lainnya. Dan ada juga yang bagian kedua itu ada waktu. Yang pertama itu ada pembagiannya menjadi 4. Yang pertama itu sekarang, contohnya itu obat-obatan. Yang kedua akan datang, contohnya itu asuransi kesehatan. Yang ketiga ada waktu yang tak terduga, contohnya itu mengunjungi orang sakit. Yang keempat ada sepanjang waktu, contohnya itu pendidikan. Yang ketiga ada sifat, dibagi menjadi 2, yaitu ada jasmani dan rohani. Contohnya itu untuk jasmani adalah olahraga, dan untuk rohani contohnya itu beribadah. Dan ada juga yang terakhir yaitu subjek, dibagi menjadi 2. Untuk individu contohnya itu pribadi. Yang kedua kelompok, yaitu jalan dan jembatan. Ada faktor kebutuhan. Yang pertama itu dalam internal, satu itu motivasi, yang kedua kepribadian, yang ketiga konsep diri, yang keempat proses belajar, yang kelima gaya hidup, yang keenam keyakinan diri, 7 keahlian. Nah, yang kedua itu ada eksternal. Yang pertama itu lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sosial, yang ketiga toleransi risiko. Yang terakhir itu ada faktor lainnya, seperti yang pertama itu jenis kelamin, yang kedua agama, yang ketiga tingkat pendidikan, yang keempat lingkungan tempat tinggal, yang kelima pendapatan, 6 selera, 7 adat istiadat, yang ke-8 kondisi alam, yang 9 profesi, dan 10 usia. Ini pun ada karakteristik kebutuhan. Yang pertama itu tidak terbatas. Kebutuhan manusia tidak akan pernah habisnya. Selalu muncul kebutuhan baru seiring dengan perkembangan zaman. Yang kedua itu relatif. Tingkat pemenuhan kebutuhan setiap individu berbeda-beda, tergantung pada faktor ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar. Yang ketiga itu ada berubah. Kebutuhan manusia dapat berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi di mana manusia itu berada. Macam-macam alat pemuas kebutuhan. Yang pertama itu ada menurut cara memperoleh. Yang pertama itu benda ekonomi. Benda ekonomi adalah benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Yang kedua itu ada benda bebas. Benda yang digunakan dalam hidup bagi manusia secara bebas. Yang ketiga itu benda ilit. Benda yang memiliki fungsi bagi manusia. Yang kedua itu ada menurut penggunaan. Yang pertama itu barang produksi yang digunakan untuk produsen dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Yang kedua itu ada barang konsumsi, suatu barang yang digunakan oleh konsumen untuk digunakan dalam mengurangi nilai suatu barang atau jasa. Yang ketiga itu ada menurut pengolahan, yaitu yang pertama ada bahan mentah, bahan yang belum diolah oleh produsen seperti kapas. Yang kedua itu bahan setengah jadi yang telah diproduksi oleh produsen tetapi belum sepenuhnya jadi seperti kain. Yang ketiga itu bahan jadi, bahan yang telah diolah oleh produsen menjadi lebih penuh dan memiliki harga yang lebih tinggi. Yang keempat ada menurut hubungan dengan yang lain. Yang pertama itu benda komplementer, benda yang bisa menggantikan suatu barang, benda yang memiliki hubungan erat dengan benda yang lain, yaitu seperti kopi dengan susu. Yang kedua ada benda substitusi, benda yang menggantikan suatu barang yang lain, seperti ada korek api bisa dijadikan dengan korek api bisa diganti dengan korek kayu. Ya, itu ada menurut yang terakhir yaitu menurut jaminan. Yang pertama itu benda bergerak seperti mobil, yang kedua benda tidak bergerak seperti laptop. Kegunaan alat pemuas kebutuhan. Yang pertama itu kegunaan bentuk atau form utility. Contohnya itu pelitur yang diolah menjadi meja, kursi, atau perabotan rumah tangga lain. Yang kedua kegunaan tempat atau place utility. Yang contohnya itu pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan bernilai ekonomis setelah dikalkulasi pembangunan gedung di kota. Yang ketiga kegunaan waktu, time utility. Contohnya itu pakaian bayi yang berguna ketika bayi telah lahir. 4. Kegunaan milik, owner utility. Contohnya buku di toko menjadi
berguna setelah dimiliki atau dibeli. Yang kelima itu kegunaan elemen atau elemen utility, contohnya itu arsitektur pada bangunan gedung perkotaan. Dan dapat kita simpulkan dalam kesimpulan ini, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk bertahan hidup, berkembang, dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan ini bersifat dinamis, artinya dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, budaya, dan status sosial seseorang. Dengan memahami kebutuhan manusia, kita dapat merancang kebijakan dan program yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang telah menonton video ini, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun informasi yang saya sampaikan tentang ekonomi kebutuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.